Lo pernah gak sih ngerasa kosong padahal udah seharian ketawa karena TikTok? Gue pernah, dan gue ngerti. Dunia nyata kadang berat, ekspektasi pun bikin penat. Dan lo cuma mau kabur sejenak. Disitulah TikTok ini masuk. Setiap kali lo nge-scroll dan dapet video lucu, satisfying, atau yang bikin lo relate banget sama video itu, otak lo itu ngasih sebuah hadiah berupa dopamin. Tapi ini tuh bukan dopamin yang sehat, yang muncul karena lo produktif atau ngobrol sama orang yang lo sayang. Ini dopamin murahan, atau bisa kita bilang junk food lah buat otak lo itu. Rasanya emang enak sih, tapi nggak bikin kita kenyang kok. Kita malah makin ketagihan dan tanpa sadar, fokus kita pun jadi gampang buyar. Dan mungkin lo berpikir ketika nemu suatu hal yang butuh proses, lo jadi makin malas untuk ngadapin hal itu. Karena apa? Karena otak lo itu disetel buat cari kesenangan yang instan, tanpa mikir, tanpa arah. Gue ngerti ya, nge-repost tuh gampang. Tapi lo pernah nggak mikir, kayak kenapa ya lo nge-repost video itu? Apa karena lucu? Apa karena relate sama diri lo? Atau karena lo butuh ngerasa jadi bagian dari sesuatu biar nggak ketinggalan dari sebuah tren aja? Sekarang tuh FYP isinya video makin gak jelas aja sih. Dan yang lebih serem, ketika semua hal itu jadi normal, makin sering lo konsumsi, makin turun juga standar lo. Jadi lama-lama nih otak lo tuh anggap konten sampah itu penting. Dan lo lupa bahwa apa yang lo sebarin itu adalah gambaran dari isi kepala lo. Kalau lo tiap hari konsumsi sebuah noise, jangan heran lah kalau lo mulai kehilangan rasa sama hal-hal yang beneran punya nilai. Gue yakin ya, lo tuh pernah juga ngomong ke diri lo sendiri, anjir, gue scrolling dari jam berapa ya barusan? Atau enggak, besok nggak lagi deh TikTokan. Tapi paginya tetap scrolling lagi. Karena apa? Karena scrolling udah jadi cara lo buat kabur. Kabur dari tugas yang bikin pusing, dari chat yang sengaja nggak lo bales, dari perasaan sepi yang tiba-tiba datang pas malam. Di TikTok lo bisa diem tanpa berat, tapi gimana ya, di TikTok tuh lo bisa diem tapi ngerasa sibuk, bisa ketawa tapi juga hati lo tuh hampa aja. Dan ini tuh bukan soal waktu yang kebuang, tapi soal lo tuh gak pernah ngasih ke diri lo tuh ruang buat diem dan jujur. Hidup gua tuh sebenarnya kenapa gitu, karena otak lo tuh sebenarnya bukan gak rusak sih, bukan rusak gitu loh, tapi kalau lu terus-terusan pakai scrolling ini buat lari, lu tuh nggak bakal nemu apa yang lo cari. Sekarang gini deh, konten bagus tuh makin banyak bertebaran, tapi masih ada, tapi lo harus gali lebih dalam, karena mayoritas konten hari ini tuh cuman pengulangan kosong aja, kutipan motivasi tapi nggak bikin mikir, video estetik tapi nggak ada maknanya, orang ngomong panjang lebar tapi nggak bilang apa-apa. Otak lu tuh kebiasaan nerima informasi tanpa diolah terlebih dahulu. Dan itu berbahaya. Karena apa? Karena semakin lama lo tuh nggak bisa bedain mana sebuah insight, mana cuma distraksi. Dan di dunia digital ini bukan lagi untuk tempat tumbuh, tapi tempat orang lain untuk kabur. Dan ya, dunia digital ini jadi penuh ilusi. Ketika lo scroll biar lo ngerasa nggak sendiri, tapi akhirnya malam lo tetap jadi sepi, makin hampa, dan makin jauh sama diri lo sendiri. Gue tuh nggak nyuruh kalian jadi idealis yang sekarang kayak harus uninstall TikTok kalian gitu, nggak perlu juga terlalu lebay untuk hal itu, ataupun berhenti main sosmed, karena itu pun nggak realistis.
Kuncinya itu bukan di berhenti total, tapi sadar dan ambil alih kontrol dari diri kalian sendiri. Ataupun bisa dibilang ambillah alih kalian gitu. Ambil alih lah diri kalian sendiri. Lalu gimana emang mulainya untuk berhenti sejenak ataupun gak kecanduan sosmed? Mungkin ini cara yang paling gampang lah. Yang pertama itu sadar selama 5 menit. Jadi sebelum kalian tuh buka sebuah aplikasi, entah Instagram, TikTok dan sebagainya, diam dulu sebentar, tanya ke diri lo, gue mau buka ini tuh karena butuh hiburan atau emang lagi lari aja dari sesuatu. Nggak perlu tanya jawaban, nggak perlu jawabannya, tapi cukup tanya aja ke diri lo sendiri. Yang kedua mungkin jadi sebuah kurator, sebuah FYP lu sendiri. Algoritma itu ngikutin lo. Coba lo sekarang sengaja follow beberapa akun yang ngasih ilmu baru, yang bikin lo mikir, atau yang bikin lo tenang, biar makanan bergizi itu nyempil, ataupun nyelip lah di antara junk food lo ini. Dan yang ketiga, mungkin lo bisa ciptakan ritual baru untuk diri lo sendiri. Kalau biasanya lo langsung scroll pas lagi nunggu sesuatu, coba ganti, dengerin sesuatu, lagu, satu lagu aja, sampai habis, tanpa main HP. Dan cobalah lihat di sekeliling lu, ataupun lihatlah keluar jendela dan rasain bedanya. Otak lo tuh bakal dapet makanan yang lebih bergizi. Dan lo tuh pantas punya hidup yang lebih sadar. Bukan cuma reaktif, bukan cuma kabur, tapi benar hadir buat diri lo sendiri. Dan gua Erza, Tuan Muda Yonoya, sampai jumpa di video selanjutnya.